Ucapkan selamat malam dan selamat menyaksikan pertandingan partai puncak Livoli Divisi 1 2025. Mungkin bagi Anda yang baru saja menyaksikan pertandingan ini, kedua tim sudah dipastikan lolos ke Livoli Divisi Utama, promosi ke Divisi Utama. Ya, bersama Yuso dan satu tim lagi juga ya. KWK Ponorogo. KWK Ponorogo, betul. Dan tentunya kedua tim sedang memperebutkan gelar juara Piala Prestisius yang tentunya sangat penting untuk kedua tim. Eka Mandiri sudah punya pengalaman di 2023, sedangkan Bukit Asam Tanjung Enim ini adalah kesempatan pertama meraih piala, Danes. Iya, dan kita lihat ada foul yang dilakukan oleh pemain Eka Mandiri, dan untuk PBV Bukit Asam Tanjung Enim sendiri baru mengikuti Livoli Divisi 1 tahun lalu. Betul. Sebagai pendatang baru, ini adalah tim yang tergolong hijau tapi punya potensi yang besar, dan harus diakui juga kekuatan finansial dari PT Bukit Asam itu juga berpengaruh. Ya. Dan memang kita juga terus berharap termasuk perusahaan BUMD, BUMN, swasta juga terus mensupport ya. Betul. Bagaimana perkembangan voli di daerah masing-masing. Ya, dan itu sudah dilakukan oleh PBV Bukit Asam Dan juga, banyak perusahaan lainnya ya. ya, dan perusahaan lainnya termasuk Samator ya. Ya. PT Aneka Gas Industri, Termasuk Petro Petro, betul. Nah, Eka Mandiri adalah perusahaan swasta yang juga nampak memiliki ambisi besar, Danes, karena Betul. sejauh ini juga terus berusaha untuk kembali berada di Livoli Divisi Utama, dan kali ini minimum impact dari pukulan Rifan Nurmulki tetap bisa menembus pertahanan dari Bukit Asam Tanjung Enim. Dan jika Eka Mandiri tidak berambisi, tidak mungkin mereka mendatangkan seorang Rifan Nurmulki. Betul. Oh, quick back sensasional nan sempurna disajikan begitu sempurna oleh Alfi menuju Muhammad Yosi Setiadi. Ya, dan ini adalah variasi yang harus dilakukan untuk menghindari blok dari Eka Mandiri. Betul. Karena naluri dari middle blocker pastinya menyentuh bola pull. Nah, ketika ada quick back, nah itu ada serangan baru lagi yang membuat middle blocker harus lebih berusaha lagi dalam membaca serangan. Ya, bola pertama Rifan tidak sempurna, menjadi error offset di kubu Eka Mandiri yang saat ini tertinggal 3 angka. Ada keunggulan yang dimiliki oleh PBV Bukit Asam Tanjung Enim, Danes. Ya, awal yang sangat baik dan ada sedikit penurunan dari Eka Mandiri. Kembali Muhammad Yosi Setiadi. Ya, satu floating serve yang tidak menyeberang. Ya, sedangkan bagi tim yang terdegradasi dari Livoli Divisi Utama ke Livoli Divisi 1 tahun depan, ada 4 di sektor putra. Betul. Yaitu Singoyuda Kutai Barat, lalu juga Kudus Sukembadak, Ganeksa Bumi Karta, dan Pasundan. Pasundan, betul sekali, yang tentu saja tidak menurunkan kekuatan terbaik ya. Betul. Tidak menurunkan kekuatan terbaik ketika slot degradasinya ada 2 ya. Iya, Jadi itu memang dia. ini satu perhitungan pengiriman tim yang mungkin juga masih mengherankan, Danes. Oh, dan kita lihat Overpass. Iya. Overpass yang justru menjadi poin secara otomatis, Iya, Danes. karena ada kecohan juga dari Firman yang membuat akhirnya reaksi dari Bukit Asam atau reaksi dari pemain Bukit Asam jadi tidak tepat. Iya, receive sebenarnya tidak terlalu sempurna ketika disajikan oleh Muhammad Rahmat Hidayat. Dan kita saksikan masih bisa menghasilkan angka 7 poin. Kali ini menjadi angka yang membuat mereka unggul 3 angka atas Eka Mandiri Jaya. Ya, dan ini sesuatu yang positif karena mereka hampir pasti memimpin di technical timeout yang pertama. Aji Setiadi. Kembali ada receive yang tidak sempurna. Satu sentuhan tipis dilakukan oleh Dwi Putra Alaiman, berhasil mencetak angka kelima. Aiman memberikan passing tipis kepada Firman, dan Firman langsung memberikan umpan untuk quick. Dan juga pukulan dari Aiman dan tipis juga. Betul. Satu di attack yang keluar. Bola begitu melebar.
Betul, dan tentu saja yang namanya hampir pasti ya belum pasti ya. Karena ini ada kemungkinan Eka Mandiri memimpin di interval, atau maksudnya bukan interval, tapi technical time out yang pertama. Kembali kita saksikan pemirsa upaya kali ini. Pukulan yang sangat kencang dilepaskan oleh Eliezer, membuat akhirnya Bukit Asam tentunya ini pukul di technical time out pertama pada set yang kedua. Laga akan kembali berlanjut pemirsa. Ini ada teman-teman yang sudah kembali bergabung bersama kami. Ada dari Balikpapan, ada dari Jatinunggal Sumedang, mendukung Yosi, Aceng, Adul, dan Busi Bukit Asam. Lalu juga ada dari Pasar Tanah Grogot. Dan ada beberapa pemain, termasuk pemain lokal Sumsel seperti Edi Kurniawan didukung oleh Polimania yang ada di Sumatera Selatan. Ada juga dari Parenggean, Kalimantan Tengah hadir, luar biasa. Pacitan juga hadir, pendukung Laskar Kanjeng Pacitan yang nampaknya masih akan kembali berjuang di Limpoli Divisi 1 tahun depan. Kembali kita melanjutkan persaingan setelah technical timeout pemirsa. Ya, ada quick dari Dwi Putra Alaiman. Memepetkan jarak lagi kali ini Eka Mandiri. Tadi kita lihat bagaimana pukulan yang dilepaskan oleh Eliezer. Ini juga memberikan dimensi permainan yang berbeda juga ya. Eliezer ini juga tipe pukulannya lebih panjang tuh. Ini pasti sangat bermanfaat untuk menghadapi Eka Mandiri yang memiliki blok begitu kuat. Ya Alfi, wow, memberikan satu jump shot attack yang luar biasa. Oh, spike Yuriko Swenda. Begitu melengkung indah tadi dan mengecoh 6 pemain di kubu Bukit Asam Tanjung Enim, Danes. Ya, ini screening yang sangat baik dari Yuriko Swenda. Dia ancang-ancang dan covernya ketarik. Dia langsung melakukan tip. Manfaatkan renggangnya cover dari Bukit Asam. Kita saksikan kembali gimana ada satu atraksi yang tidak berjalan sempurna, Danes. Iya, dan ini membuat Eka Mandiri bisa menyamakan kedudukan. Ya, receive yang dilakukan kita saksikan. Oh, masih bisa dilakukan dengan sangat baik. Tidak mudah menangkap serangan dengan passing bawah, tapi Alfi masih bisa memberikan umpan bagus menuju Yunus. Poin yang sangat penting bagi Yunus untuk menambah kepercayaan dirinya, tapi kita lihat passing bawah dari Alfi ini juga bisa ngangkat dan akhirnya ada di ketinggian yang ideal untuk Syahrul Rizal Yunus, tapi ada kesalahan serve. Ya, benar-benar landai dan tidak turun tadi. Betul, dari Eliezer yang sebetulnya sepanjang pertandingan ini dia tampil bagus. Rifan Nurmulki sudah 8 poin ia dapatkan, namun masih mencari poin dari attack. Kali ini juga tidak menyeberang, servis dari pemain asal Jambi, Sumatera ini. Muhammad Yosi pemirsa. Satu monster block. Benar-benar solid dan menutup ruang
tembak tadi. Ya, dan kita lihat sudah ditutup dengan sempurna, sudah dipayungi, bahkan bola memang mepet dengan net sehingga mudah sekali untuk bisa diblok pukulan dari Ageng Wardoyo. Ya, ada dua pemain termasuk Muhammad Fikri Nurfauji Sudrajat yang bisa menutup arah serang dari Eka Mandiri. Muhammad Yosi terlalu jauh memberikan angka ke-11 bagi Eka Mandiri Jaya. Ya, 1 poin berjarak yang tentu saja akan kita lihat apakah Eka Mandiri bisa menyamakan kedudukan lagi. Teddy kali ini resip yang cukup baik pemirsa. Dia masih tercover di posisi 4. Yuriko langsung disambar Dwi Putra. Di cover dengan baik oleh libero. Kesempatan Yuriko Suenda. Deep angle shot disajikan dengan begitu luar biasa, Danes. Bukan poin yang mudah bagi Eka Mandiri Jaya karena mereka harus melakukan serangan beberapa kali sebelum akhirnya bisa memastikan poin dari Yuriko Suenda. Yang membuat laga ini berjalan intens adalah performa dua libero yang tampil apik, termasuk libero dari Bukit Asam Tanjung Enim yang bernama Abdul Rojah, Danes. Betul, dan ini adalah penampilan yang cukup baik dari Abdul Rojah, dan kita bisa lihat pukulan dari Yunus tidak kencang namun mampu menembus blok dari Eka Mandiri. Ya, nampaknya banyak belajar setelah apa yang terjadi di set pertama. Betul. Di set kedua serangannya tidak melulu untuk melakukan pukulan kencang ya. Betul sekali. Jadi lebih bagus shot selection-nya. Ya, satu servis yang kembali membuat overpass terjadi. Didorong saja oleh Aiman tadi. Safety ball yang tidak menyeberang. Kembali membuat angka imbang, Ganes. Ya, maksudnya baik untuk meletakkan bola di area depan. Tapi pukulannya terlalu lemah jadi nyangkut. Kali ini pemirsa akan mengambil serve adalah Yuriko Suenda. Tidak menyeberang. Belum kembali menemukan ritme servis menjadi hal yang membuat Eka Mandiri juga belum bisa berlari kencang di set kedua. Betul, belum ada servis yang menekan lagi seperti di set yang pertama. Tapi kita akan tunggu, biasanya Eka Mandiri akan menemukan grafik permainan di menjelang akhir. Dan kita saksikan pukulan yang berhasil dari Dwi Putra Aiman. Ya, dan Dwi Putra Alaiman itu ada yang atau yang akrab disapa Aiman, ini memang quicker yang berani ngambil resiko. Pukulannya dalam-dalam, tapi ketika sukses itu tentu tidak bisa dikembalikan. Ya, kembali kesempatan. Satu penempatan saja diberikan oleh Rifan. Pukulan yang tidak maksimal tapi berujung follow up movement yang menabrak net, Danes. Betul sekali, dilakukan oleh Eliezer. Kesalahan yang membuat Eka Mandiri Jaya bisa berbalik unggul akhirnya. Kesempatan coba untuk diincar oleh Ageng Wardoyo. Service ace. Jebolan dari Surabaya Salmator ini menunjukkan kelasnya dengan satu lengkungan bola yang begitu indah menuju baseline, Danes. Iya, dan ini adalah cross serve yang begitu baik dan bolanya diputar kencang, dan kita lihat technical timeout yang kedua. Ketika kita bisa passing, nyerang sama, ya kan? Kita bisa passingnya cuma satu, dua option bagus semua, bisa nyerang. Ayo. Oke, stop. Konsen di bola pertama. Terus jalan pergerakan kamu, blok, nggak ngeblok, mundur, defend, spike, jangan spike, giliran sana flashing.